Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami kelompok 3 dari K03 yang beranggotakan Radityo Arif dengan NIM akhir 024, Muhammad Yandarto dengan NIM akhir 025, Ahmad Kaisan dengan NIM akhir 023, dan Akil Danendra dengan NIM akhir 028 akan mempresentasikan tugas milestone 4 mata kuliah manajemen proyek. Baik, untuk yang pertama ada risk register di mana kami menyusun daftar risiko yang mungkin muncul selama keberjalanan proyek kami. Risk register sendiri terdiri dari ID, resiko, kategori, deskripsi, dan tipe. Secara umum, tipe ini kami bagi menjadi dua, ada ancaman dan peluang. Ancaman sendiri berarti kondisi di mana hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan merugikan proyek kami. Dan untuk peluang adalah kondisi di mana apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan menguntungkan proyek kami. Untuk daftar risiko sendiri dapat dilihat pada tabel yang tertera di layar. Kemudian kami mengangkat dua risiko yang paling menarik, yaitu pertama ada konektivitas Wi-Fi yang tidak stabil. Ini menjadi isu utama karena struktur gedung yang tebal membuat sinyal sering drop. Kemudian apabila sinyal sering drop maka mengganggu pengambilan monitoring data. Kemudian ada resiko penerapan teknologi nirkabel penuh yang masuk terhadap tipe peluang, di mana apabila ini dapat diaplikasikan, maka hal tersebut akan mempercepat kinerja dan menghemat waktu, menghemat tenaga, dan akan membuat lebih bersih dari sisi pengerjaan. Selanjutnya masuk ke analisis kualitatif. Di sini ada matriks probabilitas dan dampak. Jadi dari skalanya kami buat dari 1 sampai 5, yang ini mengacu pada parameter proyek yang tercantum di project chapter sebelumnya. Di sini ada skala probabilitas yang pertama, ada dari sangat jarang, jarang, mungkin, sangat mungkin, dan hampir pasti. Adapun persentase dan alasannya dapat dilihat. Kemudian juga untuk skala dampak dibuat sama, ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dan alasannya pun dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk tabelnya di sini diwarnai dengan warna merah untuk high risk atau priority yang butuh tindakan segera. Lalu ada oranye untuk significant risk perlu mitigasi aktif. Ada warna kuning untuk moderate risk atau yang diwaspadai. Dan ada hijau untuk low risk untuk monitoring saja. Soalnya berdasarkan posisi risiko-risiko yang pada matriks, kita akan menggolongkan menjadi dua prioritas, yaitu prioritas utama dan prioritas sekunder. Prioritas utama di sini karena mereka memiliki dampak yang signifikan dan frekuensinya lumayan sering terjadi, yaitu terdapat ada 5, yaitu konektivitas Wi-Fi, terus keamanan cyber, gangguan kuliah, instalasi listrik, dan teks nirkabel. Sementara untuk prioritas yang sekunder, terdapat ID R10, R8, R4, R6, dan R9. Dan mereka tersebar di area dampak rendah hingga sedang. Risiko ini tetap dipantau, namun tidak membutuhkan alokasi sumber daya besar yang untuk saat ini. Lalu, ini terdapat 5 risiko utama yang kita prioritaskan saat ini. Yang pertama itu konektivitas Wi-Fi yang tidak stabil, yang mengakibatkan infrastruktur gagal, seluruh sistem IoT tidak berfungsi. Lalu yang kedua, R003, gangguan pada kegiatan perkuliahan. Probabilitas ini sangat tinggi karena gedung aktif dipakai kuliah pada hari kerja. Lalu, untuk yang ketiga, kerentetan keamanan sistem cyber, yang merupakan dampak fatal jika terjadi peretasan keamanan fisik laboratorium terancam. Lalu untuk R2, ketidaksesuaian instalasi listrik lama. Ini zona orange yang merupakan resiko teknis tinggi pada gedung tua yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya instalasi. Lalu untuk yang kelima, penerapan teknologi nirkabel penuh. Ini merupakan peluang pada zona orange, peluang strategis jika diambil dapat memangkas waktu instalasi secara signifikan. Lalu dari 5 respons dari risiko yang tadi telah disebutkan, bagaimana implementasinya saat nanti dilakukan. Yang pertama, untuk risiko R01 dilakukan dengan mitigasi. Dengan keterbatasan coverage Wi-Fi, perlu dilakukan mitigasi dengan cara survei sinyal dari tiap ruangan, dan jika sinyalnya lemah, maka akan ditambahkan sebuah access point baru atau range extender. Lalu, untuk risiko selanjutnya, ada R03. Dengan resiko ini yang dapat dilakukan adalah menghindar, karena sedari awal memang untuk proyek ini dilakukan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan, sehingga instalasi dapat dilakukan pada hari libur ataupun saat malam hari. Lalu untuk resiko 5, yaitu tentang keamanan cyber, ini bisa ditangani dengan cara mitigasi dengan spesifikasi awal yang sudah direncanakan, yaitu keamanan yang terjamin. Kita dapat melakukan seperti enkripsi data ataupun sistem login akun yang ketat dan diuji sebelum sistem diserah terimakan. Lalu untuk risiko 2, dengan ketidaksesuaian instalasi listrik, ini bisa dilakukan dengan cara mitigasi, mengingat bahwa semua sistem ini harus diimplementasikan dengan sistem existing, maka seluruh instalasi listrik harus dicek dan mengantisipasi biaya penarikan kabel jika sistem existing itu tidak kompatibel. Lalu yang terakhir, peluang untuk nomor 7, yaitu dilakukan dengan eksploitasi, karena dengan adanya teknologi nirkabel penuh ini bisa mengurangi biaya instalasi seperti mengebor tembok ataupun menarik kabel untuk mengganti sistem existing, sehingga dapat digunakan sensor-sensor yang berbasis baterai dan juga low energi, sehingga penarikan kabel tidak perlu dilakukan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.